Zaman sekarang menjadi YouTuber dianggap menjadi salah satu cara untuk mencari uang tambahan yang cukup menjanjikan. Untuk channel-channel yang sudah besar seperti punya Atta Halilintar, Ricis, Just No Limit, dan sebagainya, penghasilan iklan mereka dari Google AdSense bahkan ditaksir bernilai miliaran rupiah per bulannya. Makanya, mulai dari orang biasa sampai artis, banyak yang tergiur dan membuka YouTube channel mereka sendiri. Apalagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta, secara statistik, Anda punya peluang yang bagus untuk mendapatkan penonton. Di episode kali ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana perjalanan channel ini sampai bisa monetisasi. Saya akan membahas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan jumlah subscriber dan jam tayang. Kemudian, saya juga akan membahas bagaimana cara daftar monetisasi dan apa triknya supaya bisa cepat monetisasi. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Seperti yang sudah banyak diketahui orang, persyaratan YouTube untuk bisa monetisasi adalah punya minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Persyaratan ini kalau untuk artis atau public figure gampang ya, tapi untuk orang biasa seperti saya cukup menantang juga. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 1000 subscriber? Pengalaman saya pribadi, di 1,5 bulan pertama saya dapat 100 subscriber. Kemudian di 2 bulan berikutnya dapat 900 subscriber. Jadi totalnya channel ini mencapai 1000 subscriber kira-kira setelah 3,5 bulanan lah. Tentunya tiap orang berbeda ya teman-teman. Saya pernah nonton ada YouTuber lain yang bisa hit 1000 dalam 1 bulan, padahal ibu rumah tangga juga, bukan artis. Tapi ada juga yang channelnya sudah tahunan tapi masih belum 1000 subscriber. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara memulai YouTube channel meski hanya modal HP, silakan tonton video saya yang lain terkait dengan hal ini. Di sana ada pembahasan lebih detail tentang bagaimana cara memilih topik channel, demo riset kata kunci atau tag, bikin thumbnail, dan sebagainya. Silakan klik link yang ada di pojok kanan atas atau di deskripsi. Sebagai catatan, ini sebenarnya adalah channel YouTube saya yang ke-6. 5 channel sebelumnya tidak laku, jadinya tidak pernah monetisasi. Akhirnya ya saya drop aja. Sementara channel ini alhamdulillah berkembang relatif cepat. Nah, apa sih perbedaan antara channel ini dengan 5 channel saya sebelumnya yang gagal? Ada beberapa trik yang saya pelajari untuk meningkatkan jumlah subscriber. Yang pertama, pilihlah topik yang relevan untuk orang lain. Di channel-channel saya yang sebelumnya, saya membuat konten berdasarkan apa yang saya suka. Dan ternyata apa yang saya suka tidak banyak dicari orang. Jadinya akhirnya video tersebut hanya ditonton oleh keluarga sendiri saja. Bedanya dengan dulu, di channel ini saya berusaha membuat konten yang kira-kira dicari orang. Kemudian selanjutnya, lakukan riset dan gunakan tag video berdasarkan kata kunci yang dicari orang. Ketika kalian upload video ke YouTube, kan ada bagian tag tuh. Nah, bagian itu jangan dikosongkan atau diisi sembarangan. Kalian riset dulu, kata kunci apa sih yang banyak dicari orang, kemudian isi bagian tagnya dengan itu. Kalau mau simple, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya vidIQ. Aplikasi ini sudah disertifikasi oleh YouTube loh, dan mereka bisa membantu untuk melihat kata kunci apa yang banyak dicari orang di channel kalian. Bahkan kalian juga bisa kepo dan nge-track performance channel kompetitor kalian, dan juga kalian bisa tahu tag apa sih yang mereka pakai. Aplikasi ini juga bisa menganalisa apakah tag yang kalian gunakan itu banyak saingannya atau tidak, dan memberikan rekomendasi.
Kalau kalian menggunakan tag yang banyak dicari orang tapi tidak punya banyak saingan, maka semakin besar pula kemungkinan video kalian ditonton orang. Silakan klik link di deskripsi ya untuk daftar vidIQ. Selanjutnya, uploadlah secara konsisten. Algoritma YouTube itu diatur sedemikian rupa sehingga mereka akan membantu mempromosikan konten Anda di 24 jam pertama. Tapi lebih dari itu, YouTube akan meranking berdasarkan berapa banyak yang nonton dan juga level engagement-nya. Maksudnya engagement itu adalah jumlah like, komen, dan share. Nah, makanya sebenarnya yang paling baik adalah kalau teman-teman bisa upload tiap hari di jam yang kurang lebih sama supaya kontennya didorong oleh algoritma YouTube yang membantu di 24 jam pertama itu. Kemudian tips saya yang lain adalah jangan malu untuk mempromosikan channel kalian. Selain bilang jangan lupa subscribe ya, kalau menurut saya pribadi yang lebih efektif itu adalah menaruh klip teaser yang menunjukkan ada video apa saja di channel kalian. Jadinya tanpa menunggu penonton kepo kita punya video apa saja, kita sudah dengan proaktif menunjukkan channel tersebut punya konten apa saja. Dengan cara-cara di atas, channel ini alhamdulillah punya 1000 subscriber dalam waktu kurang lebih 3,5 bulan. Nah, setelah sampai 1000 subscriber, lucunya channel ini ternyata masih belum bisa monetisasi. Kenapa? Karena ternyata yang lebih susah dari mengumpulkan 1000 subscriber adalah mengumpulkan 4000 jam tayang dalam 12 bulan. Ya, mungkin karena channel ini juga punya banyak keterbatasan ya, kurang menarik atau gimana. Atau karena penonton mau hemat pulsa juga. Jadi banyak yang nonton videonya hanya 1 atau 2 menit kemudian ditutup. Padahal durasi videonya sekitar 10 menitan. Jadinya waktu subscriber saya sudah lebih dari 1000, jam tayangnya masih sekitar 2400-an. Jadinya tetap belum bisa dimonetisasi. Buat teman-teman yang mengalami nasib serupa dan kesulitan menambah jam tayang, sebenarnya ada triknya loh supaya bisa cepat dapat 4000 jam. Gimana caranya? Kalian bisa membayar orang untuk nonton channel kalian lewat aplikasi yang namanya RajaView. RajaView ini adalah situs marketplace lokal yang mempertemukan orang-orang yang ingin menambah view untuk website atau video mereka dengan orang-orang yang punya waktu luang dan ingin mencari uang tambahan. Yang mau daftar silakan klik link di deskripsi ya. Contohnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah postingan dari orang yang mencari penonton bayaran. Harga penonton bayaran tergantung durasinya. Misalnya kalau hanya nonton 5 detik harganya Rp15, tapi kalau durasinya lebih lama seperti 2 menit misalnya harganya Rp100. Kalau lebih lama lagi seperti 3 menit harganya Rp125. Ya, jadi kalau teman-teman budgetnya 100.000 aja, sebenarnya sudah bisa dapat lumayan banyak klik. Cara beli jam tayang itu gimana? Caranya gampang, kalian tinggal bikin akun aja, kemudian isi dompet digital kalian dengan cara klik tombol store deposit. Lalu teman-teman bisa tentukan sendiri budgetnya berapa, mau videonya ditonton orang berapa detik, maksimal ditonton berapa kali, dan bahkan kalian juga bisa set mau videonya ditonton tanggal berapa dan jam berapa. Yang mau daftar sekali lagi silakan klik link di deskripsi ya. Sebagai catatan, RajaView ini tidak jual subscriber. Mereka hanya menjual jam tayang saja. Yang paling ideal adalah kalau konten kalian berkualitas juga. Jadinya selain dapat jam tayang juga bisa mendapatkan tambahan subscriber secara sukarela. Ya, itu cara cepatnya ya. Tapi kalau kalian tidak mau beli jam tayang, ya opsi lain ditunggu saja sampai channelnya lewat 4000 jam tayang. Saya sendiri juga akhirnya tidak beli jam tayang sih. Alhamdulillah video saya ada beberapa yang banyak ditonton orang. Jadinya sekitar 3 mingguan setelah subscribernya mencapai 1000, jam tayangnya juga mencapai 4000 jam. Untuk daftar monetisasi YouTube, silakan pergi ke YouTube Studio channel kalian, lalu klik tab di kiri yang namanya Monetization. Di situ, kalau subscriber kalian sudah 1000 dan jam tayangnya sudah 4000, maka akan ada tombol Apply Now untuk daftar monetisasi.
Ada 3 tahapan untuk monetisasi channel. Yang pertama adalah kalian harus review dan setujui syarat dan ketentuannya YouTube. Yang ini kalian tinggal klik dan juga scroll ke bawah. Kemudian di bagian bawah nanti ada tanda centang untuk menyatakan kalian setuju. Langkah yang kedua adalah membuat akun Google AdSense. Kalau kalian belum punya akun AdSense, maka kalian harus bikin dulu dengan menggunakan alamat Gmail kalian. Kemudian pilih negara berdasarkan domisili kalian dan review syarat dan ketentuan lagi. Selanjutnya, kalian akan diminta mengisi nama asli, alamat, dan juga nomor telepon. Karena informasi ini akan dipakai untuk pembayaran, maka butuh diisikan nama dan alamat yang sesuai kartu identitas ya, supaya nanti pembayarannya lancar. Kalau kalian sudah punya akun AdSense, misalnya dari channel kalian yang lain atau dari blog kalian yang sudah monetisasi, tinggal masukkan saja nomor AdSense ID-nya. Jangan bikin lagi, karena ketentuan dari pihak Google sebagai pemilik aplikasi YouTube adalah satu orang hanya boleh punya satu akun AdSense. Kemudian di tahap yang terakhir, channel kalian akan direview oleh tim YouTube. Nah, untuk proses ini mereka bilang prosesnya sekitar 1 bulan. Tapi pengalaman saya pribadi, alhamdulillah, channel ini di-approve 2 hari setelah daftar. Kayaknya sih tergantung juga ya antriannya lagi panjang atau tidak. Dan setahu saya, review channel itu bisa lebih lama kalau ada indikasi channelnya diduga mengambil konten orang lain atau melanggar hak cipta. Habis gitu udah deh, kalian bisa mulai untuk memonetisasi video-video kalian, termasuk juga video-video lama yang sudah diupload sebelum channel kalian di-approve. Menurut aturan YouTube, supaya bisa dapat lebih banyak uang iklan, usahakan konten kalian di atas 8 menit. Daftar monetisasinya sih nggak susah ya. Yang susah itu mengumpulkan subscriber sama jam tayangnya. Sekali lagi, buat yang tertarik ingin monetisasi dengan cepat, silakan klik link yang ada di deskripsi untuk akses vidIQ dan juga Raja View. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!